Shalom Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, keluarga besar Happy Soul Family dimanapun kita berada. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita satu di dalam doa untuk kita dengarkan renungan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat pagi yang indah. Kami boleh bangun Tuhan dengan segar, kami percaya Tuhan, kemurahan Tuhan itu yang berlaku buat setiap kami Tuhan yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini Tuhan kami mau dibentuk oleh Tuhan, kami mau Tuhan makan rohani Tuhan, sehingga ya Tuhan kami boleh menikmati kehidupan kami yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan. Haleluya, amin. Pujakan nama Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara mengenai mata adalah pelita tubuh. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu, beberapa kali Bapak Gembala berbicara mengenai kasih. Yaitu kasih eros, kasih philea, ya. Semua kasih dibahas oleh Bapak Gembala. Saudaraku di dalam Tuhan, kita melihat bahwa mata ini adalah menjadi pelita tubuh. Kalau mata ini tidak baik, penglihatan kita tidak baik, maka kehidupan kita juga tidak baik. Saudaraku dalam Tuhan, mengapa banyak kali orang jatuh di dalam dosa, banyak orang yang juga jatuh tidak bisa mengasihi dengan baik, sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala atau mungkin Tuhan sudah mengajarkan kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menguasai mata kita. Saudaraku dalam Tuhan, dalam kitab Matius pasal 6 ayat 22-23 berkata, "Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Nah, saudaraku di dalam Tuhan, kita melihat dari firman Tuhan ini berkata bahwa, sangat jelas dikatakan bahwa mata yang baik, maka menerangkan seluruh tubuh kita. Artinya apa saudaraku di dalam Tuhan? Kehidupan kita, itu kita punya yang namanya sensor dalam kehidupan ini. Punya filter dalam kehidupan ini. Saudara bisa bayangkan ketika saudara dalam sebuah pendakian, gitu ya. Kalau saudara tidak mempunyai mata penglihatan yang baik, maka saudara akan jatuh ke dalam jurang. Ketika saudara ada di dalam penyeberangan jalan, ketika saudara tidak memiliki penglihatan yang baik, saudara tidak was-was dengan penglihatan saudara, dengan mata saudara, apa yang terjadi? Saudara akan mudah untuk tertabrak. Nah, akibat daripada orang yang tidak bisa menguasai matanya, itu sangat jelas. Yang pertama tadi, kita melihat bahwa penglihatannya akan menjadi kabur. Nah, ini juga berbicara mengenai kehidupan kita. Kalau mata jasmani kita, mata rohani kita, itu tidak benar, kehidupan kita pasti nggak akan ada benar-benarnya. Kehidupan kita pasti selalu hidupnya nggak pernah lurus, tetapi hidupnya selalu bertolak belakang daripada jalan Tuhan. Yang kedua, saudaraku dalam Tuhan, orang yang matanya tidak di dalam Tuhan, yang kedua adalah dia terperosok dalam jurang maut. Hidupnya pasti akan mudah diombang-ambingkan. Kehidupannya akan mudah untuk mengikuti jalan-jalan yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga maut itu selalu meneror kehidupannya. Yang ketiga, saudaraku dalam Tuhan, manusia itu kalau matanya nggak bisa dikuasain, dia akan silau dengan kegelapan dunia. Bahkan apa yang terjadi? Dia bisa terperosok. Karena dia silau gitu saudaraku dalam Tuhan, akhirnya apa? Mudah untuk jatuh, terperosok dalam dunia yang gelap itu. Nah, sehingga apa saudaraku dalam Tuhan? Kehidupannya akan menjadi hancur saudaraku dalam Tuhan. Yang keempat, bagaimana kalau kita tidak bisa menguasai mata rohani kita, mata jasmani kita? Orang akan mudah untuk memburu kekayaan dengan cara yang salah. Lewat apa? Lewat korupsi mungkin, lewat manipulasi data, lewat suap menyuap bisa terjadi, ya kan? Dalam dunia pekerjaan, dalam
Bahkan di gereja pun ada banyak kita mendengar kabar hamba-hamba Tuhan yang terjatuh di dalam masalah uang. Saudaraku di dalam Tuhan, yang paling parah, yang kelima, kalau kita tidak bisa menguasai mata, kita bisa terjerumus, jatuh di dalam perzinahan. Kenapa banyak terjadi pemerkosaan? Kenapa banyak terjadi perselingkuhan? Mengapa banyak terjadi kehidupan yang menyerong saudaraku di dalam Tuhan? Bahkan terjadi banyak perceraian dalam rumah tangga karena tidak bisa menguasai matanya, baik mata jasmani maupun mata rohani. Saudaraku di dalam Tuhan, jangan katakan itu semua terjadi. Kalau ada perselingkuhan, ada penyerongan, katanya itu jalannya Tuhan. Salah saudaraku dalam Tuhan. Itu semua terjadi karena maunya diri kita sendiri. Kitanya yang tidak mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Kitanya yang memilih kehidupan yang tidak benar. Saudara baca dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Garis bawahi ya, keinginannya sendiri. Kenapa saudaraku dalam Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kehidupan kita untuk kehidupan yang berselingkuh. Tuhan nggak pernah rancangin kehidupan kita untuk hidup di dalam hidup yang tidak benar. Tuhan tidak pernah merancangkan kehidupan kita hidup di dalam kehidupan yang suram. Tetapi kitalah yang memilih jalan itu sendiri. Keinginan kita sendiri yang menghancurkan diri kita sendiri. Kita lanjutkan lagi. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi jelas saudaraku di dalam Tuhan, ketika saudara tidak bisa menguasai mata rohani dan mata jasmani saudara dengan baik, saya mau katakan bahwa akan muncul keinginan-keinginan dalam kehidupanmu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang membawa hidupmu hancur. Bahkan sangat hancur saya mau katakan. Jadi satu-satunya jalan supaya mata kita ini bisa menjadi pelita tubuh yang baik, yang menerangi kehidupan kita, menerangi jalan kita. Satu-satunya jalan ini cuma satu, saudaraku dalam Tuhan. Arahkan pandangan kita, pandangan mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 25 ayat 15 berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, kalau saat ini engkau terikat dalam kehidupan yang tidak baik, engkau terikat dalam perselingkuhan, engkau terikat di dalam pemikiran yang ingin bercerai, saya mau katakan bahwa hari ini saudara harus bertobat. Arahkan pandanganmu, mata rohanimu, mata jasmanimu hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang begitu hidup Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kami buat pagi ini Tuhan, supaya kami berhati-hati menguasai mata jasmani dan rohani kami Tuhan. Kiranya Tuhan mata kehidupan kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan yang menjadi pelita buat kehidupan kami Tuhan. Memberkati Tuhan buat gereja-Mu, buat gembala sidang, buat jemaat Tuhan, buat semua Tuhan. Seluruh aktivitas kami Tuhan, Engkau berkati pekerjaan kami, usaha kami, studi kami ya Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah kehidupan kami Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur. Haleluya. Amin.